Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurau Senyani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi terkait budaya Minangkabau. Nah, materi ini berkaitan dengan ujian tengah semester saya ya di mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Kebetulan perintah tugasnya itu disuruh untuk membuat sebuah video presentasi terkait suku bangsa masing-masing dari kita. Nah, kebetulan saya bersuku bangsa Minangkabau, makanya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait budaya Minangkabau. Sedikit perkenalan di awal, perkenalkan nama saya Akbar Senyani dengan NIM 1904554. Mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia ini diampu oleh Bapak Dr. Novrion. Langsung saja ya kita masuk ke materi pertama. Dari sekian banyak etnis ataupun suku bangsa yang ada di Indonesia, Minangkabau adalah salah satunya. Nah, jika kita lihat peta persebaran populasi etnis ini yang ada di sebelah kiri kita ini, Minangkabau secara umum populasinya itu banyak di daerah ataupun di wilayah Sumatera Barat. Akan tetapi jika kita berkaca dengan kebiasaan orang Minang yang hobi merantau sejak usia muda, jadi tidak heran ketika kita banyak melihat orang Minang ada di mana-mana. Entah itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote juga ada orang Minang gitu. Jadi itu bukan tanpa alasan. Alasannya adalah karena memang orang Minang itu mempunyai hobi ataupun kebiasaan yang suka merantau. Selanjutnya adalah berkaitan dengan asal-usul Minangkabau gitu. Minangkabau itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah Minang, kemudian yang kedua itu Kabau. Ya, Kabau. Asal kata ini itu sering dikaitkan dengan sebuah kisah legendaris. Jadi pada masa dulu ya itu menurut ceritanya ada sebuah kerajaan dari Pulau Jawa yang melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Sumatera, termasuk wilayah Sumatera Barat. Nah, konon katanya kerajaan itu adalah kerajaan Majapahit. Kemudian setibanya kerajaan ini di wilayah Sumatera Barat gitu, di masyarakat Sumatera Barat itu mengajak ataupun memberikan sebuah opsi agar wilayahnya ini tidak diambil gitu, tidak menjadi kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Di opsinya apa? Opsinya adalah masyarakat Sumatera Barat saat itu mengajak orang-orang dari kerajaan Majapahit untuk melakukan adu kerbau. Ini dia fotonya, ada di sebelah kiri gambarnya. Adu kerbau. Nah, orang dari kerajaan Majapahit pun mengiyakan tantangan dari masyarakat Sumatera Barat. Kemudian orang dari kerajaan Majapahit itu menyiapkan kerbau yang begitu besar dan sangat agresif. Hal ini berbanding terbalik gitu dengan orang Sumatera Barat ataupun orang Minang. Justru orang Minang ini menyiapkan kerbau yang kecil, ya, yang kecil yang masih membutuhkan sosok seorang ibu, kemudian sosok seorang induk gitu maksudnya, dan masih membutuhkan ASI ataupun susu. Nah, ketika dipertemukan di sebuah lapangan, ya kerbau dari kerajaan Majapahit begitu besar, kemudian kerbau dari orang Minang itu kecil. Si kerbau milik orang Minang ini mengira kerbau besar tadi itu adalah induknya, sehingga ketika dipertemukan di sebuah lapangan, dia langsung mengejar kerbau besar tadi, kemudian mencari ASI dari kerbau besar tadi karena mengira itu adalah induknya. Nah, akibat hal itu tanduk kerbau kecil tadi habis mengoyak bagian bawah si kerbau besar tadi karena keagresifan si kerbau kecil yang mengira bahwasannya itu adalah induknya dan ingin meminta ASI dari kerbau besar tadi. Nah, berdasarkan cerita tadi, di situ didapati bahwasannya kerbau kecil tadi yang menang karena kerbau besar tadi yang agresif tadi itu sudah berhasil dikalahkan akibat hujaman tanduk yang begitu tajam dari kerbau kecil tadi. Nah, rasa syukur orang Minang saat itu ya
karena kerbaunya menang itu disebut dengan Manangkabau. Dan seiring perkembangan waktu itu istilahnya semakin mendekati istilah yang seperti ada saat ini, ya ini itu Minangkabau gitu. Jadi Manangkabau seiring perkembangan waktu menjadi Minangkabau. Nah itu dia terkait asal usulnya. Selanjutnya tentang kesenian, siapa saja pasti sudah tahu kalau Sumatera Barat itu kesenian yang paling mencolok itu adalah tari piringnya gitu ya. Tari piringnya ya, jadi media utamanya itu adalah piring, kemudian digerakkan, diayunkan sesuai dengan alunan musik. Itulah salah satu kesenian dari orang Minang ataupun orang Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya itu makanan khasnya. Siapa yang tidak kenal dengan makanan khas orang Minang? Pasti semua di antara kita kenal ya, apalagi kalau bukan namanya rendang gitu ya. Bahan makanan yang berbahan dasar daging dan santan kelapa ini itu sudah dikenal di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri juga sudah banyak yang mengenal rendang ya. Bahkan rendang ini itu termasuk salah satu makanan terlezat di dunia dan sudah diresmikan oleh UNESCO. Jadi siapapun pasti bangga, karena bukan orang Minang saja, seluruh Indonesia pasti bangga karena makanan tradisionalnya ataupun makanan yang orang Indonesia ya, khususnya untuk orang Sumatera Barat itu menjadi salah satu makanan terlezat di dunia. Kemudian selanjutnya itu adalah ikon ataupun objek wisata. Kalau di Sumatera Barat itu ikon yang paling sering terdengar di telinga kita itu pasti jam gadang. Tidak menutup kemungkinan ada ikon ataupun objek wisata lainnya, tapi yang identik gitu, yang identik di Sumatera Barat itu pasti jam gadang. Nah, konon katanya jam gadang ini mesinnya itu hanya diproduksi 2 di dunia, yang satu di Big Ben London Inggris, yang satunya lagi di jam gadang yang terdapat di Kota Bukit Tinggi. Nah, nama mesinnya ini Brixillian, kemudian yang buatnya itu adalah Gardner Fartman. Selanjutnya adalah tokoh nasional dan internasional yang berdarah Minangkabau. Sebenarnya banyak, ada Tan Malaka, kemudian Buya Hamka dan lain sebagainya. Kebetulan pada kesempatan kali ini karena mengingat waktu ya, saya hanya mencantumkan satu saja. Di sini saya ambil itu Haji Agus Salim. Kenapa beliau? Karena beliau orang hebat. Sebenarnya yang lain juga hebat, akan tapi kebetulan saya mengidolakan beliau gitu. Beliau ini adalah seorang diplomat besar ya, kemampuan speakingnya luar biasa, kemampuan bahasa asingnya tidak diragukan lagi. Jadi beliau layak dikatakan sebagai tokoh nasional yang sangat berjasa bagi orang Minang ataupun tanah Minangkabau. Sebenarnya kalau dikategorikan dengan kemampuan dirinya sebagai seorang diplomat yang luar biasa, diplomat besar, dia juga termasuk ke dalam tokoh internasional seharusnya. Akan tapi karena kebetulan beliau termasuk ke dalam pahlawan nasional, jadi saya kategorikan beliau sebagai tokoh nasional. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tokoh internasional yang berdarah Minangkabau, yang seharusnya juga ada banyak seperti Yusuf Ishak. Akan tapi saya di sini hanya mencantumkan ataupun menampilkan satu saja. Jadi seorang wanita yang luar biasa, yang sangat cerdas, yang sangat karismatik ya. Dan ini Ibu Halimah Yacob. Beliau ini adalah presiden wanita pertama di Singapura. Kebetulan beliau itu berdarah Minangkabau. Jadi berbanggalah kita sebagai seorang yang memiliki darah Minangkabau, karena banyak di antara kita ataupun tokoh-tokoh kita yang berdarah Minang itu berkecimpung ataupun berhasil di luar sana, dan ini dapat kita jadikan sebagai batu loncatan untuk kita agar bisa meniru dan mengikuti jejak mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.